Diceritakan dari Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq radhiyallahu anhu bahwasannya seorang pria dari kalangan Bani Israel pergi untuk suatu keperluan. Istrinya ia amanahkan di rumah saudaranya sambil berpesan padanya agar ia menjaga memenuhi segala keperluan dan keinginan istrinya. Saudaranya itu pun datang menemui wanita itu, menanyakan tentang keperluannya serta apa saja yang diinginkannya, hingga ia pun melihatnya dan jatuh hati padanya. Lalu ia menggodanya, namun wanita itu menolaknya. Maka ia berkata kepada wanita itu, "Demi Allah, jika engkau tidak mau melakukannya, aku akan membunuhmu." Wanita itu berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berbuat itu. Aku tidak akan mengikuti apa yang engkau mau. Lakukan apa saja yang kau mau." Lelaki itu diam hingga saudaranya pun datang. Ia temui saudaranya itu, menanyakan kabarnya dan menceritakan apa yang terjadi pada istrinya dengan memutarbalikan fakta yang terjadi. "Saudaraku, tahukah kamu bahwa istrimu telah merayuku dan kami pun melakukan hal yang tercela itu?" Dengan bingung pria itu bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan?" "Ya, demi Allah, seperti yang telah kuceritakan padamu baru saja." Tak kala ia datang menemui istrinya, tidak ada keinginan apapun darinya kecuali membawanya pulang. Tanpa satu kata terucap olehnya, termasuk tentang apa yang telah terjadi. Karena ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh saudaranya. Hingga pada suatu malam, ia membawa istrinya keluar, lalu menebasnya dengan pedang. Ia mengira telah membunuh sang istri, lalu ia pergi meninggalkannya, padahal sang istri masih bernyawa. Wanita itu bangkit dan dengan terseok-seok ia berjalan, hingga ia pun sampai pada pusat biara seorang rahib. Lalu suara rintihan wanita itu terdengar oleh sang rahib. Sang rahib melongokkan kepalanya dari atas biara ke arah suara itu berasal. Tak kala ia telah melihat wanita itu, ia turun dan memanggil seorang pelayan hitamnya. Sang pelayan pun membawanya masuk ke dalam biara. Sang rahib pun mengobatinya hingga wanita itu sembuh dari lukanya. Ia memiliki putra dari seorang istri yang telah meninggal. Kemudian sang rahib berkata, "Jika kau ingin pergi, pergilah. Jika kau ingin tinggal, tinggallah." Wanita itu berkata, "Biarlah aku tinggal di sini saja untuk melayanimu selamanya." Lalu sang rahib menyerahkan putra kecilnya pada wanita itu untuk dirawat dan dididik olehnya. Budak pelayan hitam itu tertarik pada wanita itu dan ia pun merayunya, "Demi Allah, jika engkau tidak mengikuti keinginanku, aku akan melenyapkanmu," ucap budak itu mengancamnya. Maka si wanita itu menjawab, "Aku tidak akan mengikuti kehendakmu. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan," ucap wanita itu tegas. Kemudian saat malam hari tiba, budak itu datang menemui anak kecil yang sedang terlelap di hadapan wanita itu. Lalu anak kecil itu dibunuhnya. Setelah itu budak tersebut datang menemui sang rahib dan berkata, "Tahukah engkau kelakuan wanita jalang ini, serta apa yang telah diperbuatnya terhadap putramu?" Wanita itu melihat apa yang telah dilakukan budak itu padanya. Hanya saja satu hal besar telah menimpa. Rahib itu berkata, "Celaka, apa yang telah dilakukannya terhadap putraku?" "Wanita itu telah membunuhnya." Sang rahib menemui putranya. Ternyata ia telah bersimbah darah. Maka ia berkata kepada wanita itu, "Apa ini?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu kecuali budakmu telah melakukan apa yang direncanakannya." Lalu ia menceritakan peristiwa itu kepadanya. Maka rahib berkata, "Aku meragukan ceritamu. Aku tidak suka engkau tinggal di sini bersamaku."
Ini uang 50 dinar, ambillah dan pergilah dari sini kemana saja sekuat-kuatmu. Wanita itu pun mengambil uang itu dan pergi ke pelosok kampung. Di sana ia melihat seorang pria telah siap untuk disalib. Sementara orang-orang dan pemimpin kampung berkumpul menyaksikannya. Maka wanita itu berkata, sementara pria itu telah diletakkan di atas kayu salib, "Mungkinkah engkau ambil 50 dinar dariku, lalu kau lepaskan pria itu?" "Berikanlah," kata mereka. Wanita itu pun merogoh sakunya dan memberikan uang 50 dinar pada sang kepala kampung, dan pria itu pun dilepaskannya. Pria itu pun berkata kepada wanita itu, "Tak seorang pun berbuat untuk orang lain seperti yang telah kau perbuat untukku. Aku tidak akan menjauhimu, aku akan melayanimu sampai kematian memisahkan kita." Keduanya pun pergi, hingga keduanya telah sampai di tepi laut, sementara orang-orang menyeberang menggunakan kapal. Lalu pria itu masuk ke kapal bersamanya. Kecantikan wanita itu membuat orang-orang dalam kapal kagum padanya dan berkata, "Siapakah wanita itu?" Pria itu berkata, "Budakku." Salah seorang pria dari mereka tertarik padanya sejak pandangan pertama. Maka ia berkata, "Apakah engkau mau menjualnya?" "Aku tidak ingin menjualnya, dan andai aku menginginkan itu, kemudian aku mengetahui hal itu, niscaya aku akan menyakitinya, sebab ia mencintaiku, dan aku telah berjanji padanya agar tidak menjualnya selamanya," kata pria itu. "Juallah ia padaku dan ambillah uang ini untukmu. Aku akan membawanya keluar dan kau tidak akan mengetahuinya." Parahnya, ia pun menjual wanita itu padanya dengan harga mahal. Pria itu membayarnya dengan disaksikan para penumpang kapal, sementara wanita itu sedang bersama para penumpang wanita lainnya. Sebuah sampan datang, pria itu masuk ke dalamnya untuk pulang, sementara wanita itu tidak mengetahui hal itu. Kapal pun berlayar ke tengah lautan, jauh dari tepi pantai. Maka tak kala pria itu merasa bahwa sampan itu telah berjauhan dari kapal dan wanita itu tidak mampu untuk mencapainya, ia memberitahukan padanya bahwa ia telah membelinya. Mendengar itu ia berkata, "Takutlah kepada Allah, aku perempuan merdeka. Hentikan kata-katamu itu. Temanmu telah pergi jauh, engkau tak bisa menyusulnya. Janganlah engkau menikahi orang yang tidak berguna bagimu." Lalu para penumpang kapal pun berdatangan padanya dan berkata, "Wahai musuh Allah, pria ini telah membelimu dan kami menyaksikannya." Wanita itu berkata, "Celakalah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Sungguh demi Allah, aku wanita merdeka dan tak seorang pun yang memilikiku." Mereka berkata, "Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan padanya. Jika engkau telah melakukannya, ia akan tenang." Pria itu pun berdiri hendak melaksanakan niatnya. Tak kala wanita itu mengkhawatirkan dirinya, ia berdoa kepada Allah Ta'ala atas kecelakaan mereka. Secara tiba-tiba kapal terbalik dan tenggelam. Tak satu pun dari mereka yang selamat kecuali wanita itu. Ia berada di punggung kapal. Sementara di sisi lain, pada hari itu tepat di tepi pantai, sang raja sedang mengadakan perayaan. Ia berdiri bersama rakyat kerajaannya. Melihat itu, sang raja mengutus seorang pria untuk masuk kapal. Tidak ada yang bisa diselamatkan olehnya selain wanita itu. Maka wanita itu pun berhasil dikeluarkan. Lalu pria itu menanyakan tentangnya dan mengajaknya menikah. Namun ia menolak dan berkata, "Sesungguhnya aku punya kisah yang membuatku tidak akan menikah." Lalu wanita itu dibawa ke sebuah rumah. Wanita itu pun menjadi rujukannya bila ia mendapati suatu perkara yang sulit dipecahkannya. Ia meminta pendapat wanita itu, dan wanita itu pun memberi satu arahan. Ia melihat bahwa pada pendapatnya terdapat berkah. Sampai sang raja datang,
dan mengumpulkan rakyatnya. "Bagaimana posisiku di mata kalian?" tanya sang raja. Mereka berkata, "Layaknya ayah yang penyayang. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik." Ia kembali bertanya, "Lalu bagaimana menurut kalian tentang keputusanku yang dahulu dan akhir-akhir ini?" Mereka serentak menjawab, "Keputusanmu akhir-akhir ini lebih mantap dan tegas. Sesungguhnya semua keputusanku itu berdasarkan usulan dan pendapat wanita ini. Sementara aku punya ide untuk kalian. Apakah itu, wahai paduka raja? Aku berikan tahta kerajaan ini padanya sepeninggalku." "Kami patuh pada pesan paduka," ucap rakyatnya. Maka sang raja pun menyerahkan tahta kerajaannya pada wanita itu. Sepeninggal raja, ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh rakyat untuk membaiatnya. Maka orang-orang pun berkumpul. Sementara ia duduk berpikir, kemudian ia berjalan melewati suami dan saudaranya dan berkata pada prajuritnya, "Pisahkan kedua orang ini dari yang lainnya." Lalu kemudian ia melewati pria yang dulu akan disalib yang telah menjualnya, lalu berkata, "Pisahkan juga orang ini dari yang lainnya." Lalu wanita itu melewati rahib dan budaknya, lalu berkata, "Pisahkan juga kedua orang ini dari yang lainnya." Kemudian ia meminta seluruh rakyatnya untuk bubar, kecuali mereka yang telah dipisahkan tempatnya, dan ia memanggil mereka. Lalu ia bertanya kepada suaminya, "Engkau mengenalku?" "Tidak, demi Allah, aku tidak mengenalmu. Yang aku tahu kau adalah ratu kami. Aku Fulanah istrimu, dan sesungguhnya saudaramu telah berbuat sesuatu padaku." Lalu ia menceritakannya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa tak seorang pun yang menyentuhku sejak kepergianmu. Lalu ia memerintahkan Algojo untuk menghukum mati saudara iparnya. Kemudian ia memanggil sang rahib, lalu mempersilahkannya untuk mengajukan permintaan. "Katakan kepadaku apa yang kau butuhkan." Lalu diceritakan kepadanya tentang kisah budaknya dan apa yang telah dilakukannya terhadap putra sang rahib. Ia pun kemudian menyuruh Algojo untuk membunuhnya. Kemudian ia memanggil pria yang telah diselamatkannya dari penyaliban, lalu ia memerintahkan supaya ia dibunuh dan disalib. Pria itu pun akhirnya dieksekusi. Setelah itu ia pun tinggal di istana kerajaannya sebagaimana yang Allah kehendaki hingga akhir hayatnya ia meninggal dunia.